Sumbangan dari warga lagi ya, Mas Nung. Ada sumbangan air dari air mineral ya dari warga untuk persiapan besok rapat sidang paripurna. Situasi politik di Pati, Jawa Tengah kembali memanas jelang sidang paripurna pemakzulan Bupati Pati Sudewo yang akan digelar pada Jumat 31 Oktober esok. Masyarakat Pati kembali menunjukkan solidaritas dengan cara memberikan air mineral dan makanan ringan. Hingga Kamis siang, ribuan box air mineral sudah memenuhi depan pendopo Kabupaten Pati. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB menyebut, donasi yang mulai berdatangan sejak Rabu sore kemarin tidak ada komando dan paksaan dari pihak manapun. Untuk bantuan ini tanpa dikomando ya Pak, dia datang sendiri karena saya tak yakin orang Pati ini solidaritasnya sangat tinggi. Untuk estimasi masyarakat ini kurang lebih 3.000 sampai 10.000. Harapannya ini semoga anggota Dewan bisa pada datang di rapat paripurna biar terselenggara rapat paripurna itu bisa berjalan dengan baik Pak. Aliansi Masyarakat Pati juga memastikan warga yang datang untuk mengawal paripurna pemakzulan Bupati Sudewo Jumat besok diperkirakan mencapai 3.000 hingga 10.000 orang. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan. Menyetujui. Dan apabila hasil ini yang akan kita amankan, rekan-rekan semuanya, hasil apa siapkan pengamanan ini sekitar 3.379 intelijen diprediksi masa dari pro Bupati pola pengamanan yang humanis ya baik. Namun tentu saja tidak menutup kemungkinan ada oknum-oknum. Kemudian ada kedua bidana sekitaran dari kata alun-alun maupun DPRD. Namun demikian titik yang paling koordinir oleh para korlap dan juga dari Polsek ketika sampai lokal. Pansus DPRD Kabupaten Pati memahami dan mengetahui bahwa rangkaian kegiatan dengan masa kerja 3 bulan dan besok yang akan terjadi dari sidang paripurna hak angket tanggal 31 akan dilaksanakan siang yang prediksi mungkin habis Jumatan. Sejumlah langkah untuk memajukan desa terus dilakukan pemerintah. Sayangnya, keberadaan gurita bisnis minimarket besar yang mulai masuk ke desa menghambat ekonomi desa. Menko Pemberdayaan Manusia Muhaimin Iskandar menyebut, gurita minimarket besar membunuh UMKM. Muhaimin juga apresiasi para bupati yang membuat perda guna atasi gurita bisnis minimarket. Keberadaan minimarket ini dinilai tak melibatkan produk-produk UMKM yang ada di daerah. Kita mengerti betul retail raksasa yang masuk ke kampung-kampung kita, bahkan membunuh ekonomi rakyat, termasuk membunuh para pelaku UMKM. Terus terang, raksasa gurita itu bernama Indomaret dan Alfamart yang betul-betul membawa ancaman dan bahaya bagi tumbuhnya usaha kecil dan menengah kita. Sementara itu, keberadaan Kopdes Merah Putih dinilai Caimin mampu membangkitkan ekonomi desa. Kopdes Merah Putih akan menjadi kekuatan ekonomi baru masyarakat menghadapi segala tantangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah menarget 82,9 juta penerima program makan bergizi gratis harus tercapai pada Maret 2026. Optimistis target tersebut dapat tercapai karena pelaksanaan program MBG dinilai mulai terlihat sempurna. Menurut Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, program makan bergizi gratis tidak hanya memberikan dampak yang sangat besar kepada anak-anak, namun juga mendorong kemandirian rakyat melalui kemandirian pangan. Tidak mudah ya, memberi makan 82,9 juta orang. Tapi kalau ini berjalan dengan baik, bayangkan 82,9 juta orang, kalau kita perlu telur satu orang, kita perlu 82,9 juta butir telur satu hari. Kita perlu 82,9 juta buah. Kita perlu 82,9 juta sayur, ikan, ayam, nasi. Itu sesuatu yang luar biasa. Oleh karena itu berikutnya tidak boleh ditawar-tawar, artinya kita harus swasembada.
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan membentuk tim pelaksanaan harian. Tim tersebut akan memonitor pelaksanaan MBG setiap harinya untuk terus melakukan evaluasi secara menyeluruh. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sumbangan dari warga lagi ya, Mas Nung. Ada sumbangan air dari air mineral ya dari warga untuk persiapan besok rapat sidang paripurna. Situasi politik di Pati, Jawa Tengah kembali memanas jelang sidang paripurna pemakzulan Bupati Pati Sudewo yang akan digelar pada Jumat 31 Oktober esok. Masyarakat Pati kembali menunjukkan solidaritas dengan cara memberikan air mineral dan makanan ringan. Hingga Kamis siang, ribuan box air mineral sudah memenuhi depan pendopo Kabupaten Pati. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB menyebut, donasi yang mulai berdatangan sejak Rabu sore kemarin tidak ada komando dan paksaan dari pihak manapun. Untuk bantuan ini tanpa dikomandoi, Pak. Dia datang sendiri karena saya tak yakin orang Pati ini solidaritasnya sangat tinggi. Untuk estimasi masyarakat ini kurang lebih 3.000 sampai 10.000. Harapannya ini semoga anggota Dewan bisa pada datang di rapat paripurna biar terselenggara rapat paripurna itu bisa berjalan dengan baik, Pak. Aliansi Masyarakat Pati juga memastikan warga yang datang untuk mengawal paripurna pemakzulan Bupati Sudewo Jumat besok diperkirakan mencapai 3.000 hingga 10.000 orang. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan. Menyetujui. Dan apabila hasil ini yang akan kita amankan, rekan-rekan semuanya, hasil apa siapkan pengamanan ini sekitar 3.379 intelijen memprediksi masa dari pro Bupati pola pengamanan yang humanis ya baik. Namun tentu saja tidak menutup kemungkinan ada oknum-oknum kemudian kedua beda sekitaran dari kata alur-alur maupun DPRD. Namun demikian titik yang paling koordinir oleh para korlap dan juga dari Polsek untuk dikawal sampai ke lokal. Pansus DPRD Kabupaten Pati memahami dan mengetahui bahwa rangkaian kegiatan dengan masa kerja 3 bulan dan besok yang akan terjadi dari sidang paripurna hak angket tanggal 31 akan dilaksanakan siang yang prediksi mungkin habis Jumatan. Sejumlah langkah untuk majukan desa terus dilakukan pemerintah. Sayangnya, keberadaan gurita bisnis minimarket besar yang mulai masuk ke desa menghambat ekonomi desa. Menko Pemberdayaan Manusia Muhaimin Iskandar menyebut, gurita minimarket besar membunuh UMKM. Muhaimin juga apresiasi para bupati yang membuat perda guna atasi gurita bisnis minimarket. Keberadaan minimarket ini dinilai tak libatkan produk-produk UMKM yang ada di daerah. Kita mengerti betul retail raksasa yang masuk ke kampung-kampung kita, bahkan membunuh ekonomi rakyat, termasuk membunuh para pelaku UMKM. Terus terang, raksasa gurita itu bernama Indomaret dan Alfamart yang betul-betul membawa ancaman dan bahaya bagi tumbuhnya usaha kecil dan menengah kita. Sementara itu, keberadaan Kopdes Merah Putih dinilai Caimin mampu membangkitkan ekonomi desa. Kopdes Merah Putih akan menjadi kekuatan ekonomi baru masyarakat menghadapi segala tantangan. Tim Liputan iNews melaporkan.